Om Swastiastu. Selamat sore kepada Ibu Ani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko dan rekan-rekan E5 manajemen yang akan menyimak video materi dari kelompok 3. Sebelum kami mulai pada pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Putu Serli Aryani dengan NPM 18321220003. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi pengendalian risiko, yang dimana pada materi pengendalian risiko terdapat 2 submateri yang akan kami bawakan serta 1 contoh kasus. Sumber referensi yang kami gunakan yaitu buku dari Herman Darmawi dan Mamdu Hanafi. Pengendalian risiko. Sesudah manajer risiko mengidentifikasikan dan mengukur risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut. Ada 2 pendekatan dasar untuk itu. Yang pertama, pengendalian risiko atau risk control. Yang kedua, pembiayaan risiko atau risk financing. Pengendalian risiko dijalankan dengan metode berikut. Yang pertama, menghindari risiko. 2. Mengendalikan kerugian. 3. Pemisahan. 4. Kombinasi atau pooling. Dan yang terakhir, pemindahan risiko. Pembiayaan risiko atau risk financing. Terdapat dua metode yang dijalankan. Yang pertama, pemindahan risiko melalui pembelian asuransi. Yang kedua, menanggung risiko atau retention. Yang pertama, menghindari risiko. Salah satu cara mengendalikan risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan jalan 1. Menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara. 2. Menyerahkan kembali risiko yang diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung risiko. Jadi, menghindari risiko berarti juga menghilangkan risiko. Penghindaran risiko dikatakan berhasil jika tidak ada terjadi kerugian yang disebabkan risiko yang ingin dihindarkan itu. Sesungguhnya metode itu tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya jika ternyata larangan-larangan yang telah diinstruksikan itu ternyata dilanggar walau kebetulan tidak terjadi kerugian. Yang kedua, pengendalian kerugian atau loss control. Pengendalian kerugian dijalankan dengan 1. Merendahkan kans atau chance untuk terjadinya kerugian. Yang kedua, mengurangi keparahannya jika kerugian itu memang terjadi. Kedua tindakan itu dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Yang pertama, tindakan pencegahan kerugian atau tindakan pengurangan kerugian. Yang kedua, menurut sebab kejadian yang akan dikontrol. Yang ketiga, menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol. Dan yang terakhir, menurut timingnya. Misal, kans atau kerugian kebakaran dapat dikurangi dengan konstruksi memakai bahan tahan api. Kans tanggung gugat produk bisa dikurangi dengan memperketat pengawasan mutu, memilih distributor lebih hati-hati, meneliti pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh salesman, serta bagian iklan yang akan menjurus pada kemungkinan adanya penuntutan oleh konsumen. Kans kecelakaan dalam bekerja dapat dikurangi dengan berbagai cara, mengadakan pertemuan keselamatan kerja, mengharuskan pekerja memakai alat-alat pelindung, dan sebagainya. Analisis kerugian dan analisis hazard. Langkah pertama dalam pengendalian kerugian adalah untuk mengidentifikasikan dan menganalisis. Yang pertama, kerugian yang telah terjadi. Yang kedua, hazard yang menyebabkan kerugian itu, yang mungkin menyebabkan kerugian di masa mendatang. Langkah ini memerlukan 1. Suatu sistem pelaporan yang komprehensif, dan yang terakhir, inspeksi secara berkala. Analisis kerugian. Untuk mendapat informasi atas kerugian, maka pengendali kerugian perlu untuk membangun 1. Jaringan pembeli informasi, dan yang terakhir, formulir untuk melaporkan kerugian. Pemberi informasi yang utama adalah supervisor lini yang bertanggung jawab terhadap operasi di mana kecelakaan itu terjadi. Mereka dapat menyediakan informasi terperinci mengenai kecelakaan itu. Dengan mengisi formulir dengan sempurna, mereka akan menjadi lebih awas tentang apa yang menyebabkan kecelakaan dan tentang pentingnya mengendalikan sebab-sebab tersebut. Analisis hazard.
Analisis hazard tidak dapat dibatasi pada analisis hazard yang telah menyebabkan kecelakaan saja. Perlu menyelidiki hazard yang mungkin akan muncul berdasarkan pengalaman perusahaan lain atau pengalaman perusahaan asuransi. Misalnya, hazard dalam produk baru seperti obat baru merupakan hazard yang belum pernah dialami bahkan oleh perusahaan lain, tetapi melalui percobaan laboratorium hazard itu mungkin ditemukan. Alat-alat baru dalam menemukan hazard melalui inspeksi adalah 1. Checklist, 2. Fault tree analysis. Yang terakhir, menentukan kelayakan ekonomis. Walaupun pencegahan segala kerugian diinginkan, tetapi ditinjau dari sudut manfaat dan biaya, tidak selalu economically feasible. Oleh karena itu, pertimbangan yang bersifat ekonomis harus dilakukan. Yang pertama, biaya yang timbul karena kecelakaan. Yang kedua, biaya pengendalian kerugian. Yang ketiga, membandingkan manfaat dan biaya. Dan yang terakhir, evaluasi. Sekian dari pemaparan materi saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Made Dwika Marina Putra, NPM 18321220033. Saya akan membaca materi mengenai pemisahan. Yang dimaksud dengan pemisahan di sini ialah menyebarkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Misalnya jika banyak yang mempunyai truk, maka tindakan pemisahan dilakukan dengan menempatkannya dalam beberapa pool yang berlainan. Menempatkan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tapi dipisahkan dalam 2 atau lebih. Maksud pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kerugian untuk satu peristiwa. Dengan menambah banyak independent expose unit, maka probabilitas kerugian harapan diperkecil. Jadi memperbaiki kemampuan perusahaan untuk meramalkan kerugian yang akan dialami. Selanjutnya, kombinasi atau pooling menambah banyaknya expose unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan kerugian yang akan dialami lebih cepat diramalkan. Jadi risiko dapat dikurangi. Salah satu cara perusahaan mengkombinasikan risiko adalah dengan perkembangan internal. Misalnya, perusahaan angkutan memperbanyak jumlah truknya, satu perusahaan merger dengan perusahaan lain, perusahaan asuransi mengkombinasikan risiko murni dengan jalan menanggung risiko sejumlah besar orang atau perusahaan. Selanjutnya, pemindahan risiko. Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun berikut dengan berbagai transaksi atau kontrak. Contohnya, perusahaan yang menjual salah satu gedungnya dengan sendirinya telah memindahkan risiko yang berhubungan dengan pemilik gedung itu kepada pemilik baru. Ada perusahaan yang menyerahkan sebagian kegiatan perusahaan kepada kontraktor dengan tujuan untuk memindahkan segala risiko yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Yang kedua, risiko itu sendiri yang dipindahkan. Contohnya, pada suatu kasus persewaan gedung, penyewa mungkin sanggup mengalihkan kepada pemilik berkenan tanggung jawab kerusakan gedung karena kealpaan si penghuni. Contoh lain, seorang barang mungkin sanggup mendesak seorang pengecer untuk memikul tanggung jawab terhadap diterimanya kerusakan barang yang terjadi sesudah barang itu meninggalkan gedung milik pembuat barang. Bahkan jika pembuat barang sebenarnya harus bertanggung jawab. Dalam masing-masing contoh yang dikemukakan di atas, transfer memaafkan transferor dari tanggung jawab. Karena itu ekspor itu sendiri yang dihilangkan. Ada beberapa pengendalian risiko yang tidak menghapuskan ekspor itu, tetapi hanya membatasinya. Misalnya, ekspor itu hanya membatasi jumlah rupiah, tanggung jawabnya bukan menghilangkannya. Yang ketiga, suatu risk financing transfer menciptakan suatu loss export atau transfer. Pembatalan perjanjian itu oleh transfer dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam risk control transfer.
Dengan pembatalan itu, transfer tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula ia setujui untuk dibayar. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilo Putri Siska Ekayanti, NPM 18321222015. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pembelanjaan risiko atau risk financing. Dalam bab yang lalu telah dibahas metode pengendalian risiko yang berupa mengurangi kerugian potensial dan mengusahakan agar kerugian-kerugian itu lebih dapat diramalkan. Dalam bab ini akan dijelaskan pembelanjaan atau pembiayaan yang berhubungan dengan cara-cara pengadaan dana untuk memulihkan kerugian. Cara ini terdiri dari yang pertama risk financing transfer atau memindahkan risiko disertai dengan pembiayaan. Yang kedua risk retention atau risiko ditangani sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam bab yang lalu telah ditegaskan bahwa pemindahan risiko dapat digolongkan dalam dua cara, yaitu pengendalian risiko dan risk financing. Pemindahan risiko melalui cara pengendalian risiko yang tidak memerlukan pengerahan dana karena dijalankan dengan yang pertama memindahkan harta atau kegiatan yang bersangkutan kepada pihak lain. Yang kedua memindahkan tanggung jawab kepada transferee dengan maksud menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab transferor terhadap kerugian yang bersangkutan. Yang ketiga, menganggap kerugian yang bersangkutan dipikul pihak lain. Risk financing transfer. Sebaliknya, memindahkan risiko melalui risk financing berarti memerlukan dana yang akan membayar kerugian yang bersangkutan. Jika kerugian itu nanti sungguh terjadi, risk financing transfer dapat dilakukan dengan cara yang pertama, transfer risiko pada perusahaan asuransi. Yang kedua, transfer risiko pada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi atau non-insurance transfer. Non-insurance transfer, kebanyakan pemindahan risiko kepada pihak non-asuransi ini dilakukan melalui kontrak bisnis biasa dan melalui kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Banyak isi kontrak ini berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab keuangan atas yang pertama harta, yang kedua kerugian atas net income, maksudnya net income, yang ketiga kerugian atas personil, yang keempat tanggung gugat liabilities kepada pihak ketiga. Contoh, melalui suatu perjanjian leasing, lessor bisa memindahkan kepada penyewa tanggung jawab keuangan untuk kerusakan harta atau kecelakaan badan bagi pihak ketiga. Sebelum ditandatanganinya perjanjian itu, tanggung jawab seperti itu ada pada lessor. Menanggung sendiri risiko atau risk retention. Metode yang paling umum penanganan risiko ialah penanggungan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Penanganan sendiri bisa bersifat pasif atau tidak direncanakan, unplanned retention. Bila bersifat aktif atau direncanakan, planned retention. Dikatakan pasif atau tidak terencana bila manajer risiko tidak memperhatikan tentang adanya exposure dan tidak melakukan usaha apapun untuk menanganinya. Sedikit sekali perusahaan yang telah mengidentifikasikan semua exposure terhadap kerugian harta benda, kerugian tanggung gugat, dan kerugian personil. Akibatnya, penanggungan risiko yang tidak terencana ini merupakan hal yang umum dijumpai, bahkan tak terelakkan. Kadang-kadang juga dijumpai bahwa mereka memang telah mengidentifikasikan risiko, tetapi menafsirnya terlalu rendah, underestimate, besarnya kerugian potensial tersebut. Retention disebut aktif bila manajer mempertimbangkan metode-metode lain untuk menangani risiko dan kemudian memutuskan secara sadar untuk memindahkan kerugian. Suatu plan retention adalah rasional atau tidak rasional bergantung atas keadaan yang melingkupi pengambilan keputusan untuk menanggung sendiri risiko itu. Alasan perusahaan melakukan retention. Jika dikaji lebih lanjut, alasan perusahaan melakukan retention dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori berikut. Keharusan karena tidak tersedia alternatif lain, biaya, kerugian harapan, opportunity cost, kualitas daripada servis atau pajak. Untuk selanjutnya yaitu contoh kasus. Kami mengambil contoh kasus yaitu Bearing Bank.
Baring Bank dikenal sebagai bank yang konservatif dengan umur sekitar 233 tahun dengan salah satu nasabahnya adalah Ratu Elizabeth. Tetapi pada tahun 1995, seorang tradernya, Nick Leeson, praktis secara individual membangkrutkan bank tersebut. Bagaimana hal tersebut terjadi? Nick Leeson berasal dari Inggris, mempunyai kualifikasi yang biasa-biasa saja. Tetapi pada tahun 1980-an, ia memperoleh pekerjaan di Bank Coutts, yang kemudian berpindah-pindah sampai akhirnya bekerja di Baring Bank. Di Baring, dia dengan cepat dipromosikan sebagai trader. Kemudian ia ditunjuk menjadi manajer untuk operasi yang baru di pasar future CMEX, Singapore Monetary Exchange di Singapura. Pada mulanya, kegiatannya menghasilkan keuntungan yang cukup besar sehingga atasannya mempercayainya. Hidupnya juga cukup menyenangkan dengan gaji 50.000 pound sterling dengan bonus mencapai 150.000 pound sterling. Weekend di tempat eksotis, apartemen yang modern, pesta. Leeson memegang dua fungsi sekaligus di Baring Singapura, yaitu fungsi pencatatan back office dan fungsi trading front office. Di Singapura, Baring mencatat setiap transaksi futuresnya, yang kemudian dikomunikasikan ke CMEX. Jika terjadi perbedaan, maka Baring harus memasukkan posisi baru untuk menyamakan catatan antara keduanya. Kerugian atau keuntungan yang terjadi dimasukkan ke dalam rekening 99905. Masalahnya, komputer CMEX seringkali terjadi crash, sehingga Baring tidak tahu persis posisinya saat itu. Aktivitas pada rekening 99905 menjadi runyam, tidak mulus. Padahal rekening tersebut dilaporkan setiap hari ke kantor pusat di London. Pada tanggal 3 Juli 1992, Gordon Bowser, pimpinan settlement, futures, dan opsi di kantor London memutuskan bahwa software di London tidak bisa lagi menangani kekacauan dan kesalahan yang terjadi di Singapura karena ada komputer yang crash. Karena itu, dia menyarankan Leeson untuk tidak lagi memberikan informasi mengenai kesalahan kecil. Leeson kemudian menjawab bahwa dia akan membuat rekening baru untuk menampung kesalahan kecil tersebut. Rekening tersebut dinamai rekening 8888. Angka 8 dipilih karena merupakan angka favorit sekretarisnya. Kemudian 5 kali dipilih karena rekening di CMEX menggunakan 5 digit. Karena dia memegang rekening 88888, maka persoalan mulai muncul. Pada mulanya ia mencatat kerugian kecil ke rekening 85 kali tersebut. Dia seringkali memasukkan uang dari klien yang masuk ke rekening tersebut dengan tujuan untuk menutup kerugian yang terjadi sementara. Tetapi karena dia terlalu agresif melakukan trading, kerugian-kerugian yang terjadi diakumulasi di rekening 85 kali dan menjadi semakin besar. Pada musim fall 1993, kerugian yang disembunyikan tersebut mencapai 5,5 juta pound sterling. Dia harus memperoleh tambahan kas untuk menutup kerugian tersebut. Dia kemudian mulai melakukan trading, yaitu melakukan arbitrase atau antara kontrak future Osaka Jepang dengan Singapura. Kantor London mengira bahwa transaksi di dua tempat tersebut membutuhkan 2 kali pembayaran margin. Padahal CMEX mensyaratkan pembayaran margin atas posisi bersih atau netting of margin. Dengan demikian, kantor London mengirimkan uang lebih banyak dari yang seharusnya pada Leeson. Sebagian digunakan untuk trading, sebagian lagi ditaruh di rekening 88888. Perdagangan arbitrase tersebut nampaknya cukup menguntungkan dengan risiko yang rendah. Sebagai contoh, pada tahun 1994, auditor Baring yang mereview operasi di Singapura mengatakan sukses kegiatan arbitrase di Singapura nampaknya dicapai tanpa menaikkan exposure terhadap indeks Nikkei 225. Pada tahun sebelumnya, Leeson memperoleh laba sekitar 10 juta pound sterling, sekitar 10% dari total laba bank tahun itu. Situasi tersebut nampaknya semakin meningkatkan kepercayaan terhadap Leeson. Pada akhir tahun 1994, kerugian dari rekening 88888 tersebut mencapai
512 juta US dollar. Lesson tetap bebas karena dia memegang pencatatan rekening tersebut dan melakukan perdagangan. Jika kantor London tidak mengawasinya dengan ketat, maka kerugiannya tidak akan pernah ketahuan. Untuk menutup kerugian, Lesson harus memperoleh kas untuk membayar margin dari futuresnya. Ia kemudian mulai menjual opsi put dan call sekaligus dengan harga eksekusi yang sama. Pada indeks Nikkei 225, posisi tersebut dinamakan sebagai short straddle seperti terlihat pada bakan berikut ini. Melalui posisi tersebut, dia memperoleh pembayaran premi opsi 2 kali, yaitu dari menjual opsi call dan menjual opsi put. Kunci suksesnya adalah harga saham Nikkei tidak banyak berubah. Jika Nikkei bergerak naik atau turun dari 19.000, maka straddle tersebut akan memperoleh kerugian yang signifikan. Pada bulan Januari 1995, gempa bumi dahsyat melanda Kobe, menewaskan 5.000 orang. Indeks Nikkei turun menjadi 17.785. Lesson menghadapi kesulitan besar karena dia akan membayar jumlah uang yang besar karena dia sudah menjual opsi put Nikkei. Kemudian dia membeli futures Nikkei long sebanyak 55.399 kontrak yang akan jatuh tempo pada bulan Mei. Sepertinya dia panik dan ingin menggerakkan pasar Nikkei agar bisa naik. Tetapi hal tersebut tidak cukup. Pada akhirnya, Baring merugi sekitar 1,3 juta US dollar, sekitar 3/4 dari kerugian tersebut datang dari kontrak futures yang terakhir tersebut. Pada saat itu, Nick Lesson sudah menghilang. Dia mengirimkan fax dari hotelnya di Kuala Lumpur, mengatakan, "Messengers apologize for the predicament that I have left on you." Maaf atas kesulitan yang saya tinggalkan untuk Anda. Kemudian dia menandatanganinya, "Apologize, Nick." Nick Lesson akhirnya tertangkap di Jerman dan dikirimkan balik ke Singapura untuk diadili di sana. Dia dihukum 6,5 tahun karena perbuatannya tersebut. Kesimpulan dari contoh kasus di atas adalah kerugian yang terjadi tersebut disebabkan karena kurangnya pengendalian intern yang dilakukan oleh Bank Baring atau Baring Bank. Seperti pada tindakan yang dilakukan oleh Lesson, ia tetap memilih opsi untuk melakukan trading tanpa mengendalikan terlebih dahulu rekening yang bermasalah tersebut.